Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Suasana yang tidak biasa menutupi aula besar yang luas dan terang. Beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka kadang-kadang mengobrol dan tersenyum, tetapi bahkan saat mereka mengobrol, beberapa tatapan mereka tanpa sadar beralih ke pintu. Jelas, mereka sedikit linglung. Meskipun orang-orang yang duduk di tempat ini adalah pemimpin dari faksi kuat di dalam Kekaisaran Jiama, mereka masih merasa agak haus. Berderak, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara jelas dari pintu terbuka dengan tenang bergema di seberang aula. Tulang punggung orang-orang di dalam aula ini tidak bisa membantu tetapi tegak setelah pintu dibuka. Tatapan mereka langsung bergeser sebelum berhenti di pintu masuk. Pintu yang tertutup rapat benar-benar terbuka di bawah tatapan semua orang. Sesaat kemudian sosok berjubah hitam yang telah absen selama 3 tahun memasuki mata mereka. Semuanya, kami belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa? Penampilan dan tawa orang berjubah hitam itu kehilangan kelembutan sentimental dari 3 tahun lalu saat bergema lembut di aula. Tawa bergema di dalam aula juga menyebabkan semua orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu masuk. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri dengan senyum di tempat itu. Sinar matahari menyinari aula melalui jendela dan secara kebetulan menutupi pemuda itu dengan cahaya. Di bawah sinar matahari, wajah yang agak akrab itu mengungkapkan kedewasaan dan reservasi tambahan serta kelembutan dan kekuatan yang hilang dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Semua orang di aula samar-samar merasa agak linglung ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di pintu masuk. 3 tahun tidak dianggap terlalu lama bagi mereka tetapi dalam 3 tahun yang singkat ini, pemuda saat itu telah menyelesaikan transformasi total. Hehehe, adik kecil Xiaoyan. Sungguh tidak terduga bahwa kamu telah mencapai level seperti itu setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Itu benar-benar membuat saya yang dulu merasa malu. Jia Xingtian adalah orang pertama di aula yang pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Masih ada seorang wanita yang mengenakan gaun mewah duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Dari penampilan cantiknya, dia secara alami adalah Yao Ye yang ditemui Xiaoyan hari itu. Namun, yang terakhir saat ini telah melepas mahkota Phoenix-nya dan seluruh tubuhnya tampak kurang agung dan lebih seperti wanita. Pada saat ini, Yao Ye juga mengalihkan pandangannya ketika pemuda berjubah hitam itu muncul. Bibirnya berisi senyuman yang agak menyentuh. Tatapan Xiaoyan menatap pria tua berjubah linen itu dan tersenyum. Dia perlahan berjalan ke aula dan berkata, sikap Jia Lao masih tetap sama. Saat dia berbicara, tatapan Xiaoyan juga perlahan menyapu aula yang cerah ini. Ada beberapa wajah akrab lainnya selain Jia Xingtian. Ada Mu Chen dari klan Mu dan wajah Nalan Jie dan Nalan Su yang agak tidak wajar dari klan Nalan. Adik Xiaoyan, silakan duduk. Kami hanya menunggumu. Kepala klan Mu, Mu Chen, memandang pemuda berjubah hitam tinggi ini yang tampil luar biasa sebelum melirik Mu Zan di sampingnya, yang sudah menjadi orang paling menonjol di antara generasi muda klan Mu. Dia menghela nafas dalam hatinya. 3 tahun lalu, mereka berdua masih sejajar. Namun sekarang, celah ini, Mu Zan, yang duduk di samping Mu Chen, juga merasakan tatapan Mu Chen. Dia segera memutar matanya dan menatap Xiaoyan yang seumuran dengannya. Dia tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Selama 3 tahun ini, dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihannya. Namun, dia hanyalah bintang 7 Dowling saat ini. Prestasi semacam ini memang bisa dibilang cukup bagus jika ditempatkan di klan Mu atau klan lain. Namun, jika dia membandingkan dengan Xiaoyan di depan, tidak diragukan lagi mereka adalah dunia yang terpisah. Orang ini aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Kekuatannya benar-benar meningkat begitu cepat. Mu Zan bergumam di dalam hatinya. Saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiaoyan di pesta itu. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama saat itu. Namun, sekarang celah ini telah meluas ke tingkat yang menakutkan. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat Mu Chen yang tersenyum. Meskipun klan Mu tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantunya seperti klan primer saat itu, masalah Mu Tai masih menyebabkan Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Xiaoyan perlahan masuk ke aula.
Dia tersenyum dan menyapa beberapa orang, dan hanya mengabaikan Nalan Jie dan Nalan Su di samping baik sengaja atau karena kekeliruan. Senyum di wajah Nalan Jie dan Nalan Su agak dipaksakan ketika mereka melihat Xiao Yan menyelesaikan salamnya dengan semua orang sebelum menemukan kursi di samping Hai Bodong dan duduk. Tindakan Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih menyimpan dendam kepada klan Nalan mereka. Namun, mengingat tindakan klan mereka di masa lalu terhadap Xiao Yan, tidak salah jika mereka menerima perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bertindak seperti bisu dan tidak menyuarakan kepahitan mereka saat mereka menegang wajah mereka dan duduk di samping meja. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut saat itu. Dengan kekuatan yang terakhir saat ini, dia tidak perlu lagi memandang klan Nalan terlalu serius. Semua orang di aula juga memperhatikan bahwa klan Nalan diabaikan. Namun, ekspresi mereka tidak berubah dan percakapan tawa tidak berkurang. Fama dan Kim Yer juga masuk dari luar tidak lama setelah Xiao Yan mengambil tempat duduknya. Setelah itu, mereka duduk. Dengan semua orang duduk, para pemimpin dari beberapa faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama semuanya berkumpul. Saya pikir setiap orang harus dengan jelas menyadari alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini. Oleh karena itu, saya tidak akan bertele-tele. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan perlahan berbicara sambil tersenyum setelah semua orang duduk. Semua orang di aula segera menghentikan mulut mereka setelah mendengar Xiao Yan berbicara. Mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Saya belum kembali selama 3 tahun dan tidak berharap Mystic Cloud Sekte telah berkembang sedemikian rupa. Ini benar-benar di luar apa yang saya perkirakan. Xiao Yan tidak peduli pada keheningan semua orang saat dia berbicara dengan lemah. The Mystic Cloud Sekte telah menghancurkan klan Xiao saya dan saya pasti akan membalas dendam perseteruan darah ini. Oleh karena itu, saya, Xiao Yan, dan Mystic Cloud Sekte berada dalam situasi di mana kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami meninggal. Hari ini, saya telah mengundang semua orang untuk bergandengan tangan dan melenyapkan Mystic Cloud Sekte, kanker kerajaan ini. Hehehe, Mr. Xiao Yan, Mystic Cloud Sekte saat ini menjadi semakin kuat. Namun, ini sepertinya tidak berdampak langsung pada kami. Orang pertama yang membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Xiao Yan adalah Yao Ye yang sedang duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Pada saat ini, kaisar wanita cantik dari kekaisaran melirik ke arah Jia Xingtian di sampingnya dan segera tersenyum saat dia berkata, "Namun, sebagai anggota keluarga kekaisaran, secara alami kami tidak ingin melihat faksi manapun menjadi terlalu kuat dan bahkan hasilnya, dalam bilangnya keseimbangan. Oleh karena itu, jika Mr. Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Mystic Cloud Sekte, keluarga kekaisaran saya mungkin dapat memberikan bantuan di area di mana kemampuan kami digabungkan." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mengangkat matanya untuk melihat wanita ini yang kata-katanya sudah dihitung. Dia tiba-tiba berkata, "Belum lama ini, ketika saya melewati Zengui Pass saat saya kembali ke Kekaisaran Jiama, saya secara kebetulan bertemu dengan seorang tetua dari Mystic Cloud Sekte. Pada saat itu, Elder sedang membantu wakil komandan yang berasal dari Mystic Cloud Sekte untuk merebut tempat komandan. Segera setelah dia bisa menjadi komandan peringkat tertinggi di Zengui Pass, pasukan yang ditempatkan di sana sepertinya akan berubah menjadi di bawah komando Mystic Cloud Sekte." Ekspresi Jia Xingtian dan Yao Ye berubah drastis secara bersamaan saat mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tanpa sadar berteriak, "Bagaimana ini mungkin?" Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua yang wajahnya berubah karena sangat terkejut. Sepertinya Mutai benar-benar belum melaporkan berita itu. Komandan Zengui Pass disebut Mutai. Saya pikir Anda berdua harus memiliki kesan. Dia adalah seseorang dari klanmu. Xiao Yan tersenyum saat berkata, "Apakah semuanya benar atau tidak, kemungkinan berita akan tiba di hari kedua." Ekspresi Yao Ye dan Jia Xingtian menjadi agak tidak stabil saat mereka mendengar ini. Jika masalah ini benar, bukankah itu berarti Mystic Cloud Sekte benar-benar mulai bertindak melawan keluarga kekaisaran? Saya pikir dengan adanya jaringan informasi semua orang, Anda semua harus tahu sedikit tentang ambisi liar yang telah ditunjukkan oleh Mystic Cloud Sekte selama beberapa tahun ini. Ketika saat itu benar-benar tiba di masa depan, Anda semua akan memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah untuk dihancurkan oleh Mystic Cloud Sekte. Yang lainnya adalah menyerah kepada mereka.
Aset keluarga setiap orang adalah hal yang diperjuangkan oleh leluhur Anda. Saya pikir semua orang akan merasa bersalah kepada leluhur Anda jika Anda menyerah dengan cara ini kepada Mystic Cloud Sekte, kan? Tatapan Xiaoyan menyapu seluruh tempat dan berbicara sambil tersenyum. Oleh karena itu, saya telah memanggil semua orang ke sini hari ini hanya untuk lebih memanaskan situasi untuk semua orang. Saat ini, situasi di Kekaisaran tidak lagi memungkinkan adanya netralitas. Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya dan dengan lembut berbicara, aku akan terlibat dalam pertempuran menentukan terakhir sampai mati dengan Mystic Cloud Sekte. Pertempuran hebat ini sangat penting bagiku. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan kecelakaan muncul. Setiap orang harus mengekspresikan pendirian mereka dengan Xiaoyan sebelum pertempuran yang menentukan ini. Kata-kata Xiaoyan ini dengan jelas memberitahu semua orang bahwa jika dia bertempur besar dengan Mystic Cloud Sekte, dia tidak akan diyakinkan jika ada faksi di dalam ibu kota yang hanya mengamati dari samping. Lagi pula, jika terjadi kecelakaan dan beberapa faksi meluncurkan serangan diam-diam dari belakang, itu kemungkinan akan menyebabkan perubahan yang tak terduga pada pertempuran besar. Kata-kata ini tidak memiliki kelembutan dan memiliki perasaan sombong tambahan. Namun, tidak ada yang duduk merasa bahwa tumpukan kata ini tidak pantas. Ini karena mereka tahu bahwa Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Suasana di aula terasa agak menindas di bawah kata-kata Xiaoyan. Jia Xingtian, Fama, Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya saling bertukar pandangan. Semuanya tenggelam dalam pikirannya. Pilihan posisi mereka bukanlah permainan. Jika mereka salah memilih, mereka pasti akan berakhir dengan kehancuran. Makanya, bahkan mereka kesulitan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Hehehe, klan primer saya akan berdiri di sisi Xiaoyan. Aku yang dulu tahu bahwa bahkan jika seseorang berlindung dengan Mystic Cloud Sekte, seseorang kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Yun San saat ini, hehehe, semuanya sebaiknya pikirkan baik-baik. Hai Bodong tertawa dan berbicara ketika dia melihat semua orang ragu-ragu. Semua orang mengerutkan bibir ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Klan primer dan klan Xiao pada dasarnya telah mencapai titik di mana hampir tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Dia secara alami akan membantu Xiaoyan, meskipun mereka berpikir seperti ini, mereka semua masih merasa sedikit masam di hati mereka. Saat itu, Hai Bodong bukanlah satu-satunya orang yang mengidentifikasi Xiaoyan sebagai orang yang luar biasa. Namun, dia adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko menyinggung Mystic Cloud Sekte untuk membantunya. Mr. Xiaoyan, bolehkah aku tahu apa peluang kemenanganmu dalam pertempuran besar antara Mystic Cloud Sekte dan kamu ini? Mu Chen dengan lembut batuk sebelum tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, cara dia memanggil Xiaoyan telah sedikit berubah. Usia yang terakhir tampaknya telah diabaikan oleh semua orang saat ini. Jia Xingtian dan yang lainnya buru-buru menguatkan telinga mereka ketika mereka mendengar pertanyaan Mu Chen. Jika Xiaoyan ingin mereka memilih sisi untuk berdiri, wajar saja jika Xiaoyan perlu mengungkapkan beberapa kartu truf yang dapat meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan adalah 50-50, Xiaoyan hanya tersenyum dan menjawab dengan lemah saat semua orang membuka telinga mereka. Peluang kemenangan yang tidak tinggi atau rendah ini jelas menyebabkan semua orang menjadi agak tidak puas. Jia Xingtian segera tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, meskipun kamu telah membawa kembali cukup banyak ahli Do Wang kali ini, Mystic Cloud Sekte juga memiliki cukup banyak Do Wang. Selain itu, menurut apa yang kita ketahui, Mystic Cloud Sekte memiliki setidaknya 3 elit Do Huang yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Yun Du dan Yun Sa. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yun San. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Xiaoyan tersenyum saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok melesat keluar jendela sebelum menghilang. Suara deras tiba-tiba terdengar dari luar jendela saat semua orang merasa tidak yakin tentang tindakannya. Segera, 3 sosok bergegas masuk. 3 aura kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Do Huang menyebabkan ekspresi mereka segera berubah sedikit. Saya secara alami juga memiliki elit Do Huangs. Xiaoyan tersenyum tipis dan menunjuk Old Yin Bu dan 2 lainnya yang telah muncul. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berdesir. Segera,
Sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki seorang elit Dozong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi itu muncul. Aura agung yang menyebabkan mereka yang duduk mengubah ekspresi mereka secara drastis segera muncul seperti aliran air banjir yang deras. Sinar matahari melewati jendela dan mendarat di lelaki tua yang agak ilusi. Namun, itu tidak membentuk sosok sedikit pun di tanah. Situasi ini tampak agak aneh. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan ledakan aura agung yang tidak kalah dengan elit Dozong menyebabkan semua orang turun ke dalam keadaan waspada. Banyak tatapan mengandung beberapa keterkejutan saat mereka menatap yang pertama. Gelombang besar membalik di dalam hati mereka. Xiao Yan juga mengungkapkan wajah tertegun di depan keheningan total. Sesaat kemudian, dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getir sambil berkata, "Guru, kenapa kamu keluar?" "Guru." Cara Xiao Yan memanggil lelaki tua misterius ini segera menyebabkan hati semua orang melompat dengan keras. Mata yang biasa mereka lihat menjadi lebih tidak biasa. Mereka telah dengan jelas menyaksikan peningkatan Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Sebagian dari ini mungkin karena dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Namun, jika seseorang berpikir dengan hati-hati, kemungkinan bantuan lelaki tua misterius ini juga penting. Hehehe, tidak apa-apa. Orang lain akan mempelajarinya cepat atau lambat. Yao Lao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain kecuali Xiao Yan dan Medusa. Namun, tindakan ini tidak sembarangan. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiao Yan dan Misty Cloud Sekte. Karena itu masalahnya, apa perbedaan antara muncul cepat atau lambat? Selain itu, dengan memilih untuk tampil pada saat seperti itu, dia pasti akan menjadi alat tawar-menawar yang berat yang akan menyebabkan Jia Xingtian yang ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat memutuskan pendirian mereka. Semua orang menjadi lebih yakin tentang hubungan keduanya ketika mereka mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur sebelum saling memandang. Semuanya merasa agak kaget. Tidak disangka bahwa orang ini sebenarnya masih memiliki kartu truf semacam itu. Tidak heran dia berani menantang Misty Cloud Sekte. Dibandingkan dengan Jia Xingtian dan yang lainnya, kelompok Hai Bodong dan Old Yin Gu bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka sangat sadar bahwa di samping lelaki tua misterius ini, masih ada ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Dozong di sisi Xiao Yan, Medusa. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti ada dua ahli yang sangat kuat di samping Xiao Yan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Dozong? Ketika mereka memikirkan hal ini, Old Yin Gu, Su Mei, dan Tai Wu saling memandang. Mata mereka mengandung ketakutan saat mereka bersukacita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak terlibat konflik langsung dengan Xiao Yan di daerah sudut hitam. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mengikuti nasib Fan Lao. Dari sudut aula, Nalan Jie dan Nalan Su juga berangsur pulih dari keterkejutan atas penampilan Yao Lao. Mereka saling memandang dan menghirup udara sejuk secara bersamaan. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan, semakin besar penyesalan di hati mereka akan meluas. Awalnya, dia akan menjadi menantu klan Nalan mereka. Jika semuanya berjalan lancar, kekuatan dan pengaruh klan Nalan akan sangat meningkat karena dia. Namun, Yao Lao menyerap semua ekspresi wajah semua orang di aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa terus mendiskusikan apa yang ingin kamu diskusikan. Tidak perlu khawatir tentang diriku yang dulu." Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, semua orang di aula besar, termasuk Jia Xingtian, buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Seorang Dozong dan seorang Do Huang adalah dua ahli dari level yang sama sekali berbeda. Seorang ahli tingkat ini dapat ditempatkan di tingkat atas pagoda emas bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Doki. Semuanya, bagaimanapun, hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah ke atas. Hehehe, bolehkah saya tahu bagaimana menyapa senior ini? Sepertinya saya belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian menangkupkan tangannya ke Yao Lao dan berbicara dengan senyum hormat. "Aku yang dulu bukanlah seseorang dari Kekaisaran Jiama. Hei, aku khawatir kalian semua belum lahir saat aku menjelajahi benua."
Yao Lao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan menyapu ke arah Fama di aula. Pada saat ini, yang terakhir telah tenggelam dalam pemikiran yang dalam ketika Yao Lao muncul. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Kamu adalah alkemis kecil dari dulu kan? Saya masih ingat aura Anda. Setelah tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun, Anda tampaknya telah memperoleh beberapa kemampuan. Tawa lembut yang keluar dari mulut Yao Lao menyebabkan semua orang di aula menjadi membosankan. Tubuh Fama, bagaimanapun, tiba-tiba bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak, kamu adalah orang tua dari dulu. Yao Lao tertawa dan mengangguk sembarangan. Dia melihat ekspresi bingung Xiao Yang dan berkata, saya bertemu dengannya saat itu ketika saya sedang menjelajahi benua. Namun, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih tua dari Anda. Saat itu, saya yang dulu melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit meningkatkan minat saya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Wajah Jia Xingtian dan yang lainnya yang mendengar kata-kata Yao Lao sedikit bergerak. Mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Orang ini, sepertinya dianggap iblis tua yang asli, bukan? Saat semua orang menyeka keringat dingin, Fama memasang wajah bersemangat saat dia buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yao Lao dari kejauhan. Yao Lao melambaikan lengan bajunya tepat sebelum kedua lutut Fama hendak menyentuh tanah. Sebuah kekuatan lembut mengangkat Fama. Yao Lao berkata, tidak perlu menyapa saya dengan hormat. Saya hanya sedikit tertarik saat itu. Anda dapat mencapai pencapaian Anda saat ini karena kerja keras dan bakat Anda sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang mencerahkanku bahkan dalam kematian. Fama hanya bisa berdiri karena dia tidak bisa berlutut dan membungkuk. Dia memberi Yao Lao busur yang akan digunakan anggota generasi muda saat dia menjawab dengan hormat. Kim Yer di sampingnya juga menyeka keringat dingin di dahinya saat melihat Fama benar-benar menyapa Yao Lao dengan cara yang megah. Saat ini, Fama adalah alkemis tingkat 5 asli. Namun pencapaian semacam ini hanya karena lelaki tua di depan itu secara acak sedikit mencerahkannya. Sulit membayangkan latar belakang menakutkan seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka berulang kali mengeluarkan keringat dingin. Dia melambaikan tangannya kepada semua orang dan segera berkata, baiklah, kalian semua harus mendiskusikan hal-hal yang penting. Jika tidak, murid saya ini akan menyalahkan saya yang lama karena keluar mengganggu pembahasannya. Itu benar, apa yang dikatakan Xiao yang sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan Mystic Cloud Sekte. Oleh karena itu, yang terbaik adalah setiap orang memikirkan semuanya dengan benar. Kalian semua harus memilih dengan hati-hati agar sikap kalian ini menjadi yang terbaik untuk kalian. Ada sedikit ancaman menjelang akhir kata-katanya. Tidak ada satu orang pun yang duduk di tempat yang ekspresinya tidak berubah karena kata-kata dari seorang elit Dozong ini. Yao Lao tersenyum setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera bergetar dan tubuh ilusi miliknya perlahan-lahan menjadi pingsan. Setelah itu, anehnya dia menghilang. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. Hehehe, maafkan aku. Guru selalu terus terang. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Jika mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini layak untuk mereka perlakukan dengan serius, Xiao Yan sekarang memiliki kualifikasi untuk mereka hormati. Seorang guru yang memiliki kekuatan seperti Dozong. Dengan latar belakang seperti ini, mengapa dia perlu takut pada kekaisaran Jiama? Begitu, semuanya, sudahkah Anda membuat keputusan? Jari Xiao Yang dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan tiba-tiba bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua itu telah membantu saya untuk mencerahkan saya di masa lalu. Asosiasi alkemisku akan bertaruh kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantumu bertarung dengan Mystic Cloud Sekte. Kata-kata Fama membuat semua orang terkejut. Asosiasi alkemis memiliki reputasi besar di dalam kekaisaran Jiama. Kekuatan Xiao yang tidak diragukan lagi akan melonjak dengan bantuan mereka.
Karena ketua asosiasi sangat berani, klanmu kami juga akan menemanimu. Bagaimanapun, Misty Cloud Sekte tidak menyukai klanmu kami untuk waktu yang lama. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang tapi nasib masa depan kita sepertinya tidak akan baik. Mu Chen membanting meja di depannya, mengatupkan giginya, dan dengan keras berbicara tidak lama setelah suara Fama terdengar. Sudah ada 3 dari 5 faksi besar yang telah menunjukkan pendirian mereka. Yang tersisa hanyalah keluarga kekaisaran dan klan Nalan. Yao Ye mengerutkan alisnya dengan erat. Tatapannya dipertukarkan dengan Jia Xingtian sebelum dia langsung berbicara dengan suara yang jelas. Tuan Xiaoyan, bukan tidak mungkin keluarga kekaisaran kami membantu Anda. Namun, izinkan Yao Ye untuk mengajukan pertanyaan di sini. Putri Yao Ye, silakan bicara. Sekte Misty Cloud memang harimau ganas besar dari kekaisaran Jia Makita. Namun, faksi Mr. Xiaoyan tidak lagi lemah sekarang. Bahkan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan Misty Cloud Sekte. Yao Ye ingin menanyakan ini. Jika Misty Cloud Sekte benar-benar dihilangkan di masa depan, maukah Anda, akankah Anda menjadi harimau ganas lainnya di dalam kekaisaran Jia Ma? Jika ini masalahnya, bukankah keluarga kekaisaran kita akan berada dalam situasi yang sama sebelum dan sesudah ini? Wajah cantik Yao Ye menegang. Tatapannya menatap Xiaoyan tetapi bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Kata-kata Yao Ye ini tidak diragukan lagi sangat ditargetkan. Oleh karena itu, suasana di dalam aula segera menjadi gelisah begitu suaranya terdengar. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin saat mereka diam-diam bertanya bagaimana gadis ini bisa begitu berani. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Dia melirik Yao Ye yang sedang menatapnya dengan saksama. Meskipun Jia Xingtian di sisinya tidak bergerak, Xiaoyan masih bisa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba menegang. Akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di mana saja. Fraksiku mungkin menjadi harimau ganas di dalam kekaisaran Jia Ma di masa depan. Namun, saya bisa menjamin ini di depan semua orang di sini. Selama keluarga kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya Misty Cloud Sekte untuk merebut otoritas di kekaisaran. Xiaoyan merenung lama sebelum suaranya yang samar akhirnya terdengar. Putri Yao Ye tampaknya agak tidak puas dengan jawaban Xiaoyan. Namun, saat dia akan membuka mulutnya lagi, ekspresi Xiaoyan tenggelam saat dia berkata, "Putri Yao Ye, kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kekaisaranmu akan dihancurkan sepenuhnya oleh Misty Cloud Sekte dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Oleh karena itu, saya berharap Anda akan menyelesaikan masalah ini ketika semuanya terlihat baik. Jangan berpikir bahwa Xiaoyan ada di sini untuk memintamu untuk bekerja sama denganku." Hati Yao Ye kaget saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Hanya pada saat inilah dia ingat bahwa kerja sama ini sebenarnya karena Xiaoyan ingin menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Partisipasi mereka dalam pertempuran atau sebaliknya tampaknya tidak menjadi faktor yang menentukan. Di bawah nada mengancam Xiaoyan ini, Yao Ye akhirnya mundur tanpa daya karena kekalahan. Jia Xingtian di sampingnya juga tersenyum dan berkata, Yao Ye masih muda dan wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Saya berharap Tuan Xiaoyan tidak akan menyalahkannya. Hehehe, karena semua orang setuju, keluarga kekaisaran kita secara alami tidak akan dikecualikan. Keluarga kekaisaranku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan Misty Cloud Sekte kali ini. Melihat bahwa keluarga kekaisaran juga telah menyatakan pendirian mereka, Nalan Jie dan Nalan Su hanya bisa membuka mulut untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan bertarung melawan Misty Cloud Sekte. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa rubah tua ini akhirnya setuju. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya berharap kita bisa sukses dalam kerjasama kita. Selain itu, saya ingin mengajukan permintaan kepada semua orang. Tolong jangan membocorkan masalah guruku." Semua orang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Hai Bodong juga tersenyum saat melihat semuanya telah diatur dengan tepat. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya menunjuk ke jendela dan seekor burung pembawa pesan terbang masuk dan akhirnya mendarat di tangannya. Itu informasi yang dikirim Ye Fei. Hai Bodong melepas secarik kertas dari burung kurir dan tersenyum ke arah Xiaoyan sebelum segera membukanya.
Ekspresinya segera berubah saat dia melakukannya. Apa itu? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya kapan dia melihat perubahan ini. Hai Bodong menjilat bibirnya. Tatapannya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua Yun San itu ingin mengadakan pernikahan di Mystic Cloud Sekte. Pernikahan yang mata Xiaoyan sedikit menyipit. Gu He dan Yun Yun. Ekspresi Xiaoyan seketika dan tak terkendali menjadi gelap saat dia mendengar kedua nama ini dilontarkan oleh Hai Bodong. Matanya menyibak dan ada beberapa amarah yang samar-samar keluar dari mereka. Yun San ingin membantu Gu He dan Yun Yun mengadakan pernikahan. Semua orang di aula juga tercengang saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka saling memandang tanpa berkata-kata. Orang tua ini apa yang ingin dia lakukan dengan melakukan hal seperti itu sekarang? Mu Chen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi, dia secara alami berencana merekrut Gu He saat ini. Gu He telah menjadi agak terasing di Mystic Cloud Sekte setelah Yun Yun dikurung selama beberapa tahun ini. Dia kadang-kadang menggunakan alasan mencari bahan obat untuk pergi. Selain itu, dia akan menjauh untuk waktu yang lama. Jia Xingtian meringkuk bibirnya dan tertawa dingin. Seorang alkemis tingkat 6 adalah seseorang yang harus diperlakukan dengan hormat oleh Yun San bahkan dengan kekuatannya. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bersedia menggunakan Yun Yun untuk menjebak Gu He. Dia selalu tertarik pada Yun Yun. Namun, di masa lalu, yang terakhir adalah pemimpin sekte dan sifatnya angkuh. Selain itu, terlalu banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Oleh karena itu, Gu He hanya bisa memperlakukannya dengan hormat dalam kapasitasnya sebagai penatua dan tidak melewati batas bahkan sedikit pun. Orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa itu hanya satu sisi dari pihak Gu He. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Dia melirik wajah suram Xiaoyan, menyadari beberapa masalah antara Xiaoyan dan Yun Yun. Karenanya, pernikahan ini mungkin sepenuhnya dikendalikan oleh Yun San. Niatnya adalah untuk menarik Gu He, Grandmaster Alkemis ini ke sisi Mystic Cloud Sekte. Melihat situasi sesuai dengan perasaan Gu He terhadap Yun Yun, dia mungkin benar-benar menjadi taring dari Mystic Cloud Sekte jika pernikahan ini berhasil diselesaikan. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mereka telah melakukan banyak kontak dengan Gu He dan secara alami memahaminya dengan cukup baik. Namun, Yun Yun tidak pernah memiliki perasaan khusus pada Gu He. Dia juga orang yang angkuh. Kecuali jika Yun San menggunakan beberapa taktik khusus, kemungkinan besar Yun Yun tidak akan menyerah untuk menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Mata Nalan Jie melihat ekspresi Xiaoyan sebelum berbicara. Xiaoyan akhirnya melambaikan tangannya setelah mendengar diskusi acak dari semua orang. Kemuraman di wajahnya telah ditekan sampai sebagian besar tersebar. Matanya menatap semua orang sebelum dia perlahan berbicara. Dia memiliki reputasi yang sangat hebat di dalam kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sangat merepotkan jika Mystic Cloud Sekte mendapatkan bantuannya. Oleh karena itu, secara alami kita perlu mencoba yang terbaik untuk memutuskan pernikahan ini. Hai, kapan Yun San mengadakan pernikahan? 2 hari dari sekarang. Xiaoyan menyipitkan matanya. Kabut gelap melintas di matanya saat dia berbicara dengan lemah. Kalau begitu, saya ingin semua orang mempersiapkan segalanya selama 2 hari ini. 2 hari kemudian akan menjadi hari di mana kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Mystic Cloud Sekte. Begitu cepat, semua orang kaget saat mendengar ini. Setelah Gu He benar-benar berdiri di sisi Mystic Cloud Sekte dan mengumpulkan beberapa orang kuat, kemungkinan akan lebih sulit untuk mengalahkan Mystic Cloud Sekte. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Beberapa orang merenung sejenak ketika mereka mendengar Xiaoyan dan hanya bisa menganggukkan kepala. Jika mereka memberi Gu He waktu yang cukup, kemungkinan dia benar-benar mengumpulkan cukup banyak ahli dari semua tempat. Tuan Xiaoyan, selama Anda mampu mengalahkan para ahli dalam Sekte Awan Berkabut, Anda dapat meninggalkan murid yang tersisa untuk ditangani oleh pasukan keluarga kekaisaran kami. Aku juga akan diam-diam mengeluarkan perintah kepada beberapa komandan dan jenderal yang mengendalikan pasukan besar selama 2 hari ini dan meminta mereka untuk diam-diam menyingkirkan mata-mata dan kekuatan Mystic Cloud Sekte di dalam kota. Yao Ye merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan, selama Tuan Xiaoyan bisa membunuh Yun San, sisa anggota Mystic Cloud Sekte pasti akan benar-benar dieliminasi dari kekaisaran Jiama.
Meskipun keluarga kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengan Mystic Cloud Sekte dalam hal ahli tingkat tinggi, mereka, yang memiliki mesin kekaisaran, akan dengan mudah dapat menghilangkan Mystic Cloud Sekte, yang telah kehilangan pemimpinnya, dari kekaisaran. Kalau begitu, kami akan mengandalkan Putri Yaoye saat itu. Xiao Yan hanya tersenyum setelah mendengar ini. Sekte Mystic Cloud sangat mengakar di dalam kekaisaran Jiama. Hanya keluarga kekaisaran yang mengendalikan seluruh kekaisaran yang memiliki sumber daya besar untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengakuinya. Jika keluarga kekaisaran bertanggung jawab atas hal seperti itu, keefektifan mereka tidak diragukan lagi akan jauh lebih besar darinya. Namun, jika Gu He benar-benar berdiri di sisi Mystic Cloud Sekte, tatapan Hai Bodong memandang Xiao Yan, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Saya telah mengatakan bahwa perselisihan darah antara Mystic Cloud Sekte dan saya hanya dapat diselesaikan jika salah satu dari kami meninggal. Tidak ada metode lain selain ini. Karenanya, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menghancurkan Mystic Cloud Sekte. Gu He juga tidak terkecuali. Xiao Yan tersenyum tipis. Beberapa niat membunuh yang gelap dan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Jika dia benar-benar ingin membantu Mystic Cloud Sekte, kita akan menyerang dan membunuhnya bersama-sama. Tentu saja, ini adalah metode yang hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Dia adalah orang yang sangat bangga. Saya akan menggunakan metode lain untuk mematahkan semangatnya dan membuatnya mundur pada saat itu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan karena Anda sudah mengambil keputusan. Klan primer akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda 2 hari kemudian. Hai Bodong menepuk lengan Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Asosiasi alkemis juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Fama tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan. Kali ini, aku yang dulu akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat dia melihat pernyataan kedua orang ini. Tatapannya segera menyapu ke arah Jia Xingtian dan dia secara acak berbicara sambil tersenyum, saya telah mendengar bahwa keluarga kekaisaran memiliki binatang penjaga yang sangat kuat. Masalah ini sangat penting dan saya khawatir Jia Lan harus mengeluarkannya. Jia Lao kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandangan dengan Yao Ye sebelum tertawa getir sambil berkata, keluarga kekaisaran memang memiliki penjaga peringkat 6 Magical Beast dengan kekuatan yang sebanding dengan bintang 7 atau 8 Dong Huang. Namun, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening. Magical Beast yang sebanding dengan bintang 8 Dong Huang memiliki kekuatan bertarung yang sangat hebat. Di antara mereka yang hadir, kemungkinan hanya Jia Xingtian dan Hai Bodong setelah dia memulihkan kekuatan puncaknya yang bisa bersaing dengannya. Tuan Xiao Yan, ini bukan karena keluarga kekaisaran kita menahan diri. Sebaliknya, itu karena binatang bersisik laut terpencil berjuang untuk keluarga kekaisaran kita selama bertahun-tahun, mengakibatkan tubuhnya dipenuhi dengan luka tersembunyi. Luka-lukanya meletus beberapa waktu sebelumnya dan kondisinya sangat apatis. Kekuatannya bahkan tidak setengah dari apa yang di puncaknya. Sepertinya itu tidak akan berdampak banyak. Yao Ye menekan bibirnya dan dengan lembut berbicara saat dia melihat kerutan Xiao Yan. Cedera. Xiao Yan mengangkat alisnya. Namun, dia berbicara sambil tersenyum, mungkin saya bisa membantu. Bagaimanapun, semua orang tidak boleh lupa bahwa saya juga seorang alkemis. Yao Ye dan Xingtian terus tersenyum pahit setelah mendengar kata-katanya. Mereka berkata, kami tahu bahwa Tuan Xiao Yan juga seorang alkemis. Namun, kami bahkan mengundang ketua asosiasi Fama untuk melihatnya saat itu. Namun, dia mengatakan bahwa untuk benar-benar menyembuhkan binatang bersisik laut terpencil, kita membutuhkan sejenis pil obat yang disebut pil cetakan tulang campuran. Pil cetakan tulang campuran. Xiao Yan bergumam di mulutnya. Jenis pil obat ini memiliki efek yang sangat terlihat pada luka dari binatang ajaib. Namun, ini adalah tingkat yang relatif tinggi. Ini telah mencapai pil obat tingkat penuh 6. Bahkan seseorang dengan kemampuan saya akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat ini. Oleh karena itu, Fama di sampingnya dengan tak berdaya membuka mulutnya untuk berbicara, sepertinya satu-satunya di kekaisaran Jiama yang dapat memurnikan pil obat jenis ini adalah Gu He.
Namun, keluarga kekaisaran saat ini memiliki hubungan yang kaku dengan Misty Cloud Sekte. Jelas tidak mungkin untuk meminta dia membantu menyempurnakannya. Jia Xingtian menghela nafas. Jika bukan karena penurunan besar dalam kekuatan Serenesis Kalibis, dia juga tidak perlu takut pada Misty Cloud Sekte. Serahkan masalah pil obat padaku, karena kita semua berada dalam perahu yang sama, tentu saja aku tidak akan egois. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Banyak tatapan tertegun menyapu Xiao Yan, memintanya untuk memperbaiki pil obat tingkat 6. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti keterampilan perbaikan obat orang ini benar-benar telah menembus ke tingkat 6 dalam waktu 3 tahun yang singkat? Dibandingkan dengan tatapan kaget semua orang, ekspresi Fama dan Kimier sangat menarik. Menjadi alkemis, mereka sangat jelas betapa sulitnya meningkatkan tingkat alkimia seseorang. Namun, orang di depan mereka ini telah melompat dari alkemis tingkat 3 menjadi alkemis tingkat 6 dalam waktu 3 tahun yang singkat. Kecepatan semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tidak heran dia bisa mendapatkan bantuan dari orang tua itu. Bakat ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun pil cetakan tulang campuran adalah pil obat tingkat 6, itu tidak terlalu sulit untuk disaring. Dengan keterampilan penyulingan obat saya saat ini, saya seharusnya memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Xiao Yan mengabaikan semua tatapan tertegun dari sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, Jia Lao dapat mengirim seseorang untuk membawakan ramuan obat nanti. Saya secara alami akan menyerahkan pil obat besok. Jia Xingtian dan Yao Ye bertukar pandang setelah melihat wajah Xiao Yan yang sepertinya tidak bercanda. Mereka mengalami kesulitan menyembunyikan kegembiraan di antara alis mereka karena mereka buru-buru menanggapi dengan sopan. Selama mereka bisa membiarkan Serenesis Kalibis memulihkan kekuatannya, kekuatan keluarga kekaisaran secara alami akan melonjak sekali lagi. Jika ini masalahnya, itu akan membuat mereka jauh lebih tenang. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengirim ramuan obat ke Tuan Xiao Yan setelah ini. Kami tidak peduli dengan tingkat keberhasilan selama Mister mampu memperbaikinya. Keluarga kekaisaran baik-baik saja tidak peduli berapa banyak bahan obat yang digunakan. Yao Ye tertawa riang. Nada suaranya tampak sangat mewah. Meskipun bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran bukanlah barang biasa, secara alami itu bukan masalah bagi toko kaya keluarga kekaisaran. Xiao Yan tersenyum sambil melihat kedua orang yang ceria itu. Dia berkata, kalian berdua tidak perlu berterima kasih padaku. Anda akan mengambil risiko yang cukup besar dalam pertempuran yang menentukan ini dengan Misty Cloud Sekte. Secara alami, semakin kuat individu semakin baik. Jika Serenesis Kalibis itu dapat memulihkan kekuatannya, itu akan sangat membantu kami. Yao Ye dan Jia Xingtian buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Orang tua itu tersenyum sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Mereka tidak kalah dalam kerjasama ini. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa sebagian besar hal telah diselesaikan. Dia mengalihkan pandangannya keluar jendela dan melihat jauh. Suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Saya ingin meminta semua orang untuk mengumpulkan semua kekuatan bertarung yang mereka bisa selama 2 hari ini. 2 hari kemudian, pasukan gabungan kita yang besar ini akan bertarung sampai mati dengan Misty Cloud Sekte. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.